عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan teruskan kembali untuk pembahasan kita di pembahasan sahsiah al-mar'ah muslimah, ya, bagaimana kepribadian seorang muslimah. Dalam pembahasan lalu, ya, kita telah membahas tentang pentingnya eh, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tentang bagaimana tanggung jawab, ya, seorang muslimah di dalam rumah tangganya. Gitu. Untuk di kesempatan ini kita akan bahas pembahasan baru tentang bagaimana seorang muslimah yang harus berorientasi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang menjadi orientasi dalam hidupnya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh para ulama, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah hasrat yang tertinggi di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dia senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, ya, ridho, ya, secara bahasa, ya, sering diterjemahkan dengan arti eh, menerima, ya, menerima sesuatu dengan gembira dan puas. Jadi kalau kita ridho berarti kita menerima dan kita juga merasa puas, ya. Kalau dikaitkan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dikatakan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mencintai, ya, dan menerima amal perbuatan hambanya, ya, serta memberikan pahala, juga memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala berarti Allah mencintainya, ya. Allah menerima amal perbuatannya dan memberikan pahala serta memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau ridho hamba kepada Allah adalah hamba menerima dan tidak menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala serta tidak merasa marah dan protes terhadapnya. Jadi kalau kita ridho kepada Allah berarti kita menerima, ya, menerima dengan sepenuh hati, tidak ada penolakan serta juga tidak ada rasa marah terhadap apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ridho ini dalam satu sisi kadang lebih tinggi dari cinta, ya. Orang-orang yang beriman, Allah katakan mereka adalah asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman pasti mereka akan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tulus, ya, cinta yang eh, benar, ya. Karena cinta yang benar adalah lahir dari kebaikan, ya. Contoh gambaran cinta yang benar adalah cintanya seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Bagaimana seorang anak dia akan mencintai orang tuanya tanpa melihat rupanya, ya, tanpa melihat status sosialnya, ya, tanpa melihat pendidikannya, ya. Seorang anak yang lahir dari orang tuanya karena melihat betapa banyaknya kebaikan orang tuanya, dia akan sangat mencintainya itu. Itulah cinta yang tulus, cinta seorang anak kepada orang tuanya.
Kalau seorang anak dia bisa mencintai orang tuanya karena kebaikannya, otomatis seorang anak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun apa? Walaupun tidak bisa melihatnya, ya, tidak bertemu di dunia, ya. Tetapi karena merasakan kebaikan yang begitu luar biasa dan kebaikan Allah jauh melebihi kebaikan orang tuanya, sehingga Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dasar cinta kepada Allah inilah seorang hamba akan menerima ya dengan lapang dada, tidak protes ya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti seorang hamba itu dia ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menggapai ridho Allah tadi dikatakan sebagai sebuah impian terbesar, sebuah hasrat tertinggi dalam kehidupan manusia. Ya. Karena tadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, mereka adalah orang-orang yang paling beruntung. Ya, para sahabat kita senantiasa mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhum. Ya, atau radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah adalah hal yang eh, sangat mungkin untuk diwujudkan dan itu bisa kita lakukan dengan melakukan apapun yang kemudian menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridho makhluk, ridho manusia adalah sesuatu yang susah untuk diwujudkan. Sehingga disebutkan di dalam pepatah ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin akan bisa diwujudkan. Artinya kalau kita sebagai manusia kemudian berobsesi, berhasrat agar semua manusia suka kepada kita, itu adalah mustahil. Ya, itu dikatakan ghayatun la tudrak, itu sebuah tujuan yang tidak mungkin akan diraih. Tapi tujuan untuk mendapatkan ridha Allah itu bisa bisa diwujudkan. Dalam hadis dikatakan manil tamasa ridallah bisukhtinas. Ya. Barang siapa orang yang mencari keridhaan Allah walaupun dia tidak disukai oleh orang. Ya, dia bagaimana dia fokus mendapatkan ridho Allah walaupun adanya orang-orang yang tidak suka padanya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, ya, akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya dan Allah akan ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, ya, atau sebelumnya tadi barang siapa yang dia mencari ridho Allah walaupun dia tidak disukai oleh manusia, Allah akan mencukupkannya dan Allah akan menjadikan mereka ridho kepadanya. Ya, Allah akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari ridho nas, ya malil masih ridho nas, ya bisuktillah. Siapapun orang yang mencari ridhonya manusia dengan mengorbankan, ya, ataupun dengan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan serahkan urusannya kepada orang tersebut. Ya, jadi kalau misalkan ada seseorang yang dia terus bagaimana dia mendapatkan ridhonya manusia agar orang-orang senang kepadanya. Maka apa? Allah akan serahkan urusannya kepada orang tersebut. Ya, misalkan kita punya teman, ya kita punya teman dan kita terus berupaya menjaga biar teman kita suka kepada kita, ya tidak terputus persaudaraannya, sampai harus mengorbankan Allah SWT, sampai dia hendak melakukan hal yang kemudian dimurkai oleh Allah, maka Allah katakan Allah akan serahkan urusan hidupnya kepada temannya itu. Artinya itu sebuah sebuah ancaman yang sangat berat karena manusia tidak mungkin bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya manusia lain. Ya, ini hal yang kemudian sangat sangat berbahaya. Sehingga di dalam Islam kita boleh mencintai siapapun, tetapi tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi
Dikatakan wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada. Ada sebagian orang yang dia membuat tanding-tandingan untuk Allah SWT dalam masalah kecintaan. Ya. Tapi Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi kalau dia orang yang beriman dengan sesungguhnya, dia akan jauh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih mengutamakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah bermimpi kita menjadi orang yang bisa diterima oleh siapapun. Nah, itu satu yang mustahil. Dan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Adakah orang yang sebaik Rasulullah? Tidak ada. Ya, adakah orang yang paling adil melebihi adilnya Rasulullah? Tidak ada. Rasul yang sebaik itu pun beliau tidak disukai oleh sebagian orang. Ya, beliau tidak diridhoi oleh sebagian manusia. Apatah kita orang yang lebih banyak kekurangannya daripada kebaikannya itu. Nah, sehingga tadi ridhon nas khayatun la tudrab. Ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak mungkin akan bisa kita raih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya yang ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana sih ya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa eh, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho kepada Allah ini sudah kita bahas. Sekarang adalah bagaimana agar Allah itu senantiasa ridho kepada kita. Ya, artinya kiat-kiat apa yang kemudian kita bisa lakukan agar kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kemudian tentu menjadi hal yang sangat penting. Ya, sangat penting agar kita bisa senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah eh, kita senantiasa eh, menjaga ya, kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal ini bisa kita lihat ya di dalam eh, hadis-hadis ya, kita bisa lihat di dalam ayat-ayat bagaimana kita bisa melakukan amalan-amalan yang kemudian senantiasa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan misalkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya ataupun Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya yang sering kita baca, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Dan orang-orang seperti ini apa? Allah balas dengan sorga Aden dan Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Maka itu adalah mereka diridhoi Allah dan Allah ridho kepada mereka. Sehingga iman dan amal soleh menjadi sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah kita memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita memusuhi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Misalkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Ya, ila akhirih. Tidak akan pernah engkau dapatkan ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yuwadduna man hadallah. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya tidak akan ditemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar, tetapi mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Maka orang-orang seperti ini tentu dinafikan keimanannya. Ya, pengakuan klaim akan imannya itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun apa? Ya walaupun yang kemudian memusuhi Allah itu adalah orang tuanya, ya saudaranya, kerabatnya kan gitu, ataupun saudara-saudara teman-temannya itu. Nah, ini orang-orang yang kemudian senantiasa tadi dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan dia bisa membenci apa yang dibenci oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu apa? Tentu sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut. Ya, jadi siapapun ya orang sedekat apapun dengan kita, kalau dia memuji Allah, maka kita tidak boleh berkasih sayang dengannya. Ya, begitu juga sejauh apapun orang kalau mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka kita juga wajib mencintainya. Ya, itu membenci dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini senantiasa akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang kemudian bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah bersiwak, ya bersiwak, bersikat gigi, ya. Dikatakan di dalam hadis Nabi bersabda as-siwaku mutahharatun lil fammi wa mardatun li rabbi. Bersiwak, bersikat gigi itu adalah membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pentingnya bersiwak ya. Kalau dalam hadis lain dikatakan laula an asyqa ala ummati ya la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Ya. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, saya akan senantiasa perintahkan mereka bersiwak, bersikat gigi setiap hendak sholat. Ya, setiap hendak sholat. Ya, seandainya tidak memberatkan bagi umat. Tapi eh, selain itu juga siwak itu adalah mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang kemudian bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Kalau dalam hadis dikatakan ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Orang ihsan adalah orang yang dia dalam ibadahnya seakan-akan melihat Allah. Dia seakan-akan melihat Allah. Kalau dia tidak bisa, maka dia eh, merasa bahwasanya dia senantiasa dilihat oleh Allah SWT. Orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah adalah orang ihsan. Ya. Maka orang-orang ihsan juga orang-orang yang mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan menjerumuskan kalian ke dalam kebinasaan. Dan berbuat ihsanlah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya Allah cinta dan Allah ridho kepada orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan tadi. Maka berbuat ihsan menjadi salah satu sebab seseorang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
Di antara amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah adalah senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, ini sebagaimana hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau bersabda dalam hadis, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya an yakulal akilata fayahmaduhu 'alaiha. Ya. Jadi sungguh Allah akan betul-betul ridho ya kepada seorang hamba di saat dia makan, setelah makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillah. Begitu juga ausyari basyur bata fayahmudahu 'alaiha. Ya. Dia minum, setelah dia minum kemudian dia memuji, mengucapkan alhamdulillah. Jadi orang yang setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah benar-benar ridho kepadanya. Jadi kata tadi, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-akilata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmadahu 'alaiha. Ya. Jadi senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala juga adalah senantiasa menyenangkan kedua orang tua. Ya, menyenangkan kedua orang tua. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa anak-anak yang senantiasa menyenangkan birrul walidain kepada orang tuanya, mereka akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dikatakan ridho Allah fi ridhul walidain. Ya, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, keridhaan Allah kepada seorang hamba jika orang tuanya senantiasa ridho. Ya, jika kedua orang tuanya senantiasa ridho. Dan kemurkaan Allah di saat orang tua itu juga murka kepadanya. Nah, jadi keridhaan orang tua itu mendatangkan keridhaan Allah, kemurkaan orang tua juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbuatlah yang senantiasa mendatangkan ridhonya orang tua kita. Ya, orang-orang yang senantiasa memberikan kebaikan, ya, birrul walidain kepada orang tuanya, dia senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Ya, bahkan anak-anak yang dicintai orang tuanya, diridhoi orang tuanya, ya, birrul walidain kepada orang tuanya, doa-doa mereka sangat mustajabah. Ya, seperti kisahnya Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah berpesan, "Ya Umar, seandainya engkau ketemu Uwais, maka mintalah doa kepadanya." Ya, jadi Umar dibandingkan Uwais jauh jauh tinggi kedudukannya Umar. Itu pun tetap Allah perintahkan kepada Rasulullah perintahkan kepada Umar, "Ya Umar, jika engkau bertemu Uwais maka mintalah doa kepadanya." Ya, kenapa? Karena doanya Uwais seorang ikon anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kemudian bisa mendatangkan ridho Allah adalah kita senantiasa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus berangkat dari sebuah keyakinan Allah itu maha baik. Ya, berangkat dari keyakinan Allah itu maha baik. Allah itu maha mencintai kita. Sehingga kalau Allah itu mencintai kita, kasih sayang kepada kita, maka setiap perbuatan Allah itu pasti baik. Ya, sekali lagi, segala perbuatan Allah itu pasti pasti baik. Di saat Nabi bersabda, Allahu arhamu min hadihi ila waladiha. Kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, maka tentu ya bukan hanya lebih, tapi sangat lebih ya. Kasih sayang Allah kepada hamba itu sangat luar biasa. Sehingga Allah yang maha kasih sayang tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang menyakiti hambanya. Ya, sehingga apapun yang kemudian menjadi keputusan Allah itulah yang terbaik. Ya. Dulu ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa ya. Beliau seorang pemanah yang
eee, pemanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di saat beliau sudah tua, doa beliau kan sangat mustajabah. Jadi doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sebagaimana dikabarkan Rasulullah, doanya itu sangat mustajabah. Di saat dia ke Mekah, ya di saat dia ke Mekah, beliau sudah dalam kondisi buta, matanya sudah tidak bisa melihat. Di saat sampai di Mekah, orang-orang pada berdatangan. Ya, orang-orang pada berdatangan untuk minta didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya apa? Ada seorang pemuda yang dia heran, sehingga mendekatinya, ya kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia katakan, "Eee, bukankah doamu adalah doa yang mustajabah? Bahkan orang-orang pun berbondong-bondong minta didoakan oleh, tetapi apa? Kenapa engkau tidak berdoa agar Allah menyembuhkan matamu? Ya, jadi kenapa engkau tidak berdoa agar pandanganmu kembali sehat lagi, normal lagi?" Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sesungguhnya takdir Allah lebih saya cintai daripada mataku sendiri. Ya, dia ketetapan Allah yang menetapkan beliau harus buta itu lebih dicintai daripada mata beliau sendiri. Ya, sehingga eh, beliau tidak meminta agar dikembalikan penglihatannya itu. Tapi apa? Tapi karena takdir Allah itu pasti lebih baik daripada apa yang dia inginkan. Apa yang menjadi keputusan Allah, itulah yang terbaik dalam kehidupan seorang hamba itu. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang di saat beliau wafat saja, langitnya itu seakan-akan terjadi gempa di langit. Dengan apa? Dengan meninggalnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Artinya, di balik kesolehan, perjuangan, ibadah beliau, ada satu hal yang sangat luar biasa pada beliau adalah bagaimana beliau lebih ridho dengan takdir Allah, walaupun sebenarnya tadi eh, ya diri beliau sendiri diuji dengan ujian seperti itu. Ya, beliau mengatakan ridho Allah lebih takdir Allah lebih saya cintai daripada mataku sendiri. Nah, ini contoh orang-orang yang senantiasa ridho dengan keputusan Allah SWT. Jadi orang yang senantiasa bisa menerima, yang berlapang dada dengan ketetapan takdir Allah, maka orang-orang seperti ini juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya ujiannya. Pahala yang akan diterima oleh seorang hamba itu sebanding dengan beratnya ujian yang dialaminya itu. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah uji dulu. Ya, Allah akan uji dulu seberapa besar kecintaannya itu. Dan Nabi bersabda, "Faman radiya falahu ridha." Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukh. Tetapi kalau dia diuji kemudian dia marah, dia tidak ridho, maka Allah juga murka kepadanya. Jadi Allah juga murka murka kepada orang tersebut. Ya, sehingga apa? Ridhonya kita dengan ketetapan Allah justru itu mendatangkan berbagai kebaikan dalam dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita berangkat bahwa Allah itu maha baik. Ya, baiknya Allah melebihi baiknya orang tua kita. Sehingga apapun yang menjadi keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada harapan kita sendiri. Ini keutamaan orang-orang yang bisa ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara ya, diantara contoh-contoh yang disebutkan di dalam hadis ya. Eh, Contoh-contoh disebutkan di dalam hadis bagaimana ataupun amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang seterusnya adalah eh, secara khusus amalan-amalan bagi muslimah. Ya, amalan-amalan bagi muslimah yang ini hanya berlaku bagi muslimah saja.
Apa-apa yang kemudian perlu diperhatikan agar kaum muslimah itu mendapatkan keridhaan Allah secara khusus. Ya. Yang pertama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah menyampaikan di dalam hadisnya, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Ya. Maukah kalian saya tunjukkan daripada wanita-wanita penghuni ahli surga, wanita-wanita penghuni surga. Ya. Nabi bersabda yang al-wadud, ya, al-wadud yaitu adalah wanita-wanita yang penuh kasih sayang. Ya. Yang kedua adalah al-walud, wanita-wanita yang punya banyak keturunan. Ya. Kemudian al-a'ud, ya, yang seterusnya adalah wanita-wanita yang al-a'ud ala zaujiha. Ya, dia senantiasa kembali kepada suaminya. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Dikatakan allati idza adat au udiyat ja'at hatta ta'khudhu yada. Ya. Yang dimaksud hadis ini yaitu seorang istri yang jika dia disakiti, ya, jika dia disakiti oleh suaminya atau dia menyakiti suaminya. Nah, jadi dikatakan allati idza adat, adat artinya dia menyakiti suaminya. Au ataupun dia disakiti oleh suaminya, maka ja'at hatta ta'khudha yada zawjiha. Kemudian dia datang kepada suaminya, kemudian dia pegang tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, wallahi la adzuqu hamdan hatta tarda. Ya, dikatakan, sungguh wahai suamiku, demi Allah saya tidak akan adzuqu hamdan, ya, saya tidak bisa, ya, istirahat hatta tarda, ya, sampai engkau ridho kepada, ya, sampai engkau ridho kepada. Artinya seorang muslimah yang dia akan mendapatkan ridho Allah jika suaminya selalu ridho, ya, jika suaminya selalu selalu ridho. Nah, maka ini eh, apa namanya, eh, keutamaan, ya, keutamaan seorang istri yang senantiasa diridhoi oleh suaminya. Bahkan apa? eh, Kalau di dalam hadis kan gitu, ya, jika seorang istri meninggal, kemudian suaminya ridho atas dirinya, maka dia juga berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho dengan istrinya, maka dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya keridhaan Allah itu datang dengan keridhaan suaminya. Ya, seorang muslimah jika suaminya senantiasa ridho kepadanya, maka dia senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara spesifik keridhaan Allah kepada kaum muslimah, ya, yang Allah tidak berikan kepada kaum laki-laki, karena kaum laki-laki dia mendapatkan ridho Allah kalau dia senantiasa mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya itu. Kemudian yang seterusnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di antara kaum muslimah yang senantiasa diridhai oleh Allah adalah seorang istri yang dia sangat taat kepada suaminya. Ya, sangat taat kepada suaminya. Ya, sebagaimana hadis dari Nabi SAW, ya, ya, di mana beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan, ya, ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha." Ya. Jika seandainya, ya, saya diperintahkan, ya, menyuruh orang agar bersujud kepada orang lain, maka yang saya perintahkan pertama adalah sujudnya seorang istri kepada suaminya itu. Artinya apa? Ketaatan. Bagaimana pentingnya ketaatan seorang istri kepada suaminya yang menjadi sebab mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, di antara lain ya, antara lain juga eh, hadis-hadis ya, hadis-hadis yang kemudian secara spesifik ya menyebutkan tentang kaum muslimah ya. Misalkan Nabi SAW beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi." Ya, jika seorang suami ya memanggil istrinya ya untuk melayaninya, maka fa'ti antaji'u ya, maka hendaklah engkau segera datang, dan seandainya engkau tidak melakukannya, maka engkau akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai datangnya waktu pagi. Artinya seorang istri yang senantiasa dia bersegera memenuhi panggilan suaminya. Maka ini juga menjadi sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'atu la tu'addi haqqillah hatta tu'addi haqqi zawjiha. Law sa'alaha wa hiya ala dhahrin fatatin lam tamna'hu nafsahu." Ya, kalau disebutkan dalam hadis ini, seorang wanita dia tidak akan bisa menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya dulu. Ya, jadi seorang istri yang kemudian dia tidak menunaikan hak-hak suaminya, maka dia tidak akan bisa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini eh, hadis juga yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga misalkan dalam hadis lain ya, Nabi sebelum bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjaha syahidan illa bi idnih. Jadi tidak sah tidak sah dan tidak boleh seorang istri dia berpuasa padahal ada suaminya, kecuali dengan izinnya tadi. Jadi kalau dalam dalam hadis ini, jadi seorang istri dia mau berpuasa sunnah itu pun harus minta izin suaminya. Yang terlebih kalau suaminya ada di rumah, maka dia harus betul-betul mendapatkan izin. Kalau dia tidak mendapatkan izin, maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Karena hanya la yahillu lil mar'ati an tasuma ya wa zawjuha syahidun illa biidnih. Ya, jadi kalau suaminya ada, maka hendaknya dia minta izin dulu untuk melaksanakan puasa itu. Begitu juga dikatakan wala ta'adzana fi baitihi illa biidnih. Janganlah mengizinkan orang yang masuk ke dalam rumahnya kecuali juga dengan izin daripada suaminya. Ya. Kemudian juga wa ma anfaqat min nafaqatin an khairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syatrahu. Nah, jadi kalau dia hendak berinfak, dia mau mengasih uang kepada siapapun, itu juga harus dengan izin dari suaminya itu. Ya, walaupun mungkin uang dia sendiri, ya, walaupun mungkin itu adalah uang dia sendiri, tetapi Nabi ingatkan agar dia mendapatkan izin dari suaminya itu. Tujuannya apa? Agar dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara hadis-hadis yang hadis-hadis yang memerintahkan tentang pentingnya keridhaan suami bagi seorang istri agar mereka juga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau kita lihat dalam urut-urutan prioritas, maka siapa yang eh, diprioritaskan untuk dicari ridhonya adalah dilihat dari urut-urutan kebaikannya. Ya, jadi yang pertama tentu adalah bagaimana setiap kita berusaha mendapatkan ridhonya Allah dulu. Kenapa? Karena kebaikan Allah yang tidak bisa disejajarkan dengan kebaikan siapapun. Ya. Setelah ridhonya Allah, baru ridhonya orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ya.
Di antaranya siapa? Orang tua. Ya, orang tua adalah hal yang prioritas sekali untuk kita minta ridhonya ataupun kita harapkan ridhonya. Yang ketiga adalah tadi bagaimana kebaikan suami. Ya, kebaikan suami ini yang begitu besar, ya itu juga kemudian seorang istri di dalam Islam sangat dianjurkan untuk mendapatkan ridho daripada suaminya itu. Begitu juga tentu adalah keridhaan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, di antaranya adalah guru-guru kita. Ya, guru-guru kita minta ridhonya. Ya, nah, artinya kita diridhoi sehingga kemudian apa yang menjadi bimbingan, ilmu, arahannya itu menjadi sebab datangnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah inilah tuntunan yang di dalam agama kita, bagaimana dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk senantiasa berharap akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disebutkan bagaimana kiat-kiat kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Ya, yang pertama adalah tadi amalan-amalan secara umum untuk laki-laki dan perempuan agar mereka dapat ridho Allah. Yang seterusnya adalah tadi hadis-hadis secara khusus, ya bagaimana seorang muslimah, seorang istri dia juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keutamaan kita mendapatkan ridho Allah berarti kita dicintai oleh Allah, diterima amal ibadah kita, dibalas dengan balasan yang terbaik dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini apa yang bisa kami sampaikan ya kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kemudian dibacakan ini bisa mendatangkan kemanfaatan dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan, kami persilahkan bisa ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya silakan. Satu-satu nggak apa-apa ya. Jadi bagaimana hukum korban bagi orang yang belum berakikoh? Yang pertama harus dipahami, akikoh itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Ya, jadi disebutkan dalam hadis, setiap bayi yang lahir maka terganti dengan akikahnya. Ya, dan akikahnya tadi. Jadi yang berkewajiban menunaikan akikah adalah orang tua, bukan anak. Misalkan kita sampai hari ini belum diakikohin, maka itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua kita tadi. Kalau orang tua kita memang tidak mampu, ya maka gugurlah kewajiban akikah tersebut. Ya. Kalau kita lihat di dalam pelaksanaan akikah itu adalah waktunya terikat dengan dalil. Ya, karena mengatakan akikah pada hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21. Ya. Kalau di dalam dalil disebutkan angka, angka itu tidak bisa multitafsir. Ya, sekali lagi, angka itu tidak bisa multitafsir. Kalau sudah dikatakan 7, ya 7. 14, ya 14. 21, 21. 7 itu tidak bisa ditafsirkan jadi 71. Atau 17 itu tidak bisa. Seperti sholat duhur 4 rakaat. 4 rakaat ya hanya 4 rakaat. Nggak bisa 41 atau 400, nggak bisa. Jadi kalau bilangan di dalam dalil itu tidak bisa ditafsirkan lain. Artinya kalau akikah itu tidak bisa dilaksanakan di hari keempat, hari ketujuh, hari ke-14, hari ke-21,
ya maka sudah tidak bisa lagi dilaksanakan. Karena itu disebutkanlah dalilnya. Sebab kalau akikah juga bisa dilaksanakan di selain tanggal-tanggal ini, berarti tidak ada manfaatnya Rasulullah menyebutkan tanggal. Ataupun bilang hari tadi, hari ke-7, hari 14, ataupun hari 21 itu. Maka di dalam usul fikih namanya mafhumul adat itu tidak bisa ditafsirkan yang lain. Sehingga kalau sudah lewat ya sudah, gugurlah kewajiban itu kan gitu. Nah, sehingga misalkan kita kok belum diakokohin ya kita gak ada kewajiban berakikoh karena akikoh kewajiban orang tua kita yang melahirkan kita itu. Nah, ini di antara hal yang kemudian penting. Ya walaupun ya di situ ada khilaf para ulama tentang boleh nggak sih akikoh dilaksanakan setelah lewat tanggal tersebut ya. Itu memang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau saya pribadi, saya memilih pendapat yang memang sudah ditentukan tanggal-tanggalnya. Hari-harinya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hari itu sudah kelewat ya maka sudah tidak ada kewajiban lagi kan. Jadi orang yang kemudian dia mau berkorban dan dia belum diakikohin maka nggak ada masalah. Ya itu nggak ada masalah itu tentu sangat sah ya seandainya dia memenuhi kriteria sebagai sahibul korban. Ya. Jadi begitu Allah alam bisawab. Ya. Hmm. Tapi orang tuanya, oh iya, iya. Jadi apa namanya? eh, Kalau anak dan orang tua itu beda agama, ya maka sebenarnya kan terputus tadi ya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat terakhir tadi dikatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Ya, ila akhirih. Jadi tidak akan ditemukan orang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Mereka saling menyayangi ya kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang non-Muslim dalam kacamata Islam mereka itu memuji Allah dan Rasulnya. Sehingga orang Islam tidak boleh berloyalitas kepada mereka. Itu hukumnya nggak boleh. Hukumnya haram tadi. Jadi hubungannya adalah hubungan sosial, bukan hubungan iman, bukan hubungan hati. Jadi hanya hubungan sifatnya apa? Hubungan zahir saja. Hubungan hati nggak boleh. Tadi ayatnya jelas mengatakan begitu. Walaupun siapa? Walaupun orang tua kita sendiri, walaupun saudara kita sendiri, itu tetap nggak boleh. Sehingga kalau dia orang non-muslim, maka tentu tidak ada lagi hubungan masalah ibadah tadi. Berkorban atas dia, itu nggak bisa. Ya. Itu nggak boleh sampai. Kecuali apa? Kecuali kalau dia masuk Islam dulu. Ya, kalau dia masuk Islam. Kalau dia tidak Islam, maka hukumnya tidak tidak diperbolehkan. Ya. Iya, silakan. Iya. Jadi kalau seseorang bisa berkorban, kalau dia dalam satu keluarga, maka berkorbanlah atas nama kepala keluarga. Ya, jadi seperti Rasulullah berkorban, Rasul berkorban, ya Allah, terimalah ini dari Al Muhammad, dari keluarga Muhammad. Jadi berkorban itu atas nama keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan seterusnya. Itu atas nama kepala keluarga. Sehingga tidak perlu tahun ini atas nama suami, besok atas nama istri, besoknya lagi atas nama anak, enggak perlu. Karena kalau sudah atas nama kepala keluarga, semuanya sudah dapat. Ya, semuanya sudah dapat. Jadi berkorbanlah atas nama kepala keluarga. Ya, jadi itu sudah cukup. Ya. Lalu bagaimana tadi kalau misalkan di atas namakan eh, saudara, tapi kalau dia bukan satu rumah, ya satunya maka sudah beda keluarga, berarti kan dia sudah. Karena kepala keluarga adalah satu rumah itu. Siapa yang menjadi kepala keluarga di situ, maka yang dalam satu rumah itu dia mendapatkan pahala itu.
Tapi kalau misalkan itu disedekahkan ya, maksudnya diberikan kepada saudaranya kita yang lainnya, itu juga hukumnya boleh-boleh saja. Itu kita memberikan saudara kita uang misalkan ya, untuk dia berkorban, hukumnya juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ya kalau paling utama memang berkorban sesuai tuntunan Rasul adalah memang atas nama kepala keluarga tadi. Kalau atas nama kepala keluarganya, semuanya sudah mendapatkan. Misalkan kita punya adik-adik dia masih hidup dengan orang tua kita, kita sudah hidup sendiri, maka berkorbanlah atas nama orang tua kita tadi. Maka adik-adik kita yang satu rumah itu semuanya juga bisa mendapatkan pahalanya itu. Ya, jadi pahalanya Allah berikan kepada keluarga orang-orang yang berkorban. Allah lebih suam. Ada lagi silakan kalau ada lagi perlu ditanyakan. Ya. Itu parah, itu ikutan gitu. Jadi sekarang kalau dia yang beli sapinya di terus di kerjain dia terus dia sendiri. Kalau diikutkan juga itu Mereka tinggal satu rumah enggak? tidak tidak tidak. Sudah sendiri-sendiri semua. Eh, Maksudnya adik-adiknya tergolong orang yang tidak mampu berkorban. Hmm. Nah, iya. Kalau dia termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu berkorban, maka justru merekalah yang menerima daging korban itu. Jadi korban itu adalah bagi orang-orang yang mampu kan, orang-orang yang mampu. Jadi kalau dia memang tidak mampu, maka dia yang berhak menerima sedekah dari daging korban itu. Tapi kalau misalkan tadi, misalkan adik-adiknya itu masih satu rumah ya dengan orang tua misalkan ya. Kalau itu di atas namakan orang tuanya, maka semuanya dapat tadi. Semuanya dapat sebetulnya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau disebutkan oleh para ulama, kalau di atas namakan kepala keluarga itu sampai keluarga yang sudah meninggal pun masih bisa mendapatkan pahalanya. Ya, misalkan orang tua tinggal satu ya, tinggal bapak, ibu sudah tidak ada. Adik-adik tinggal bersama mereka. Ya, maka kalau di atas namakan kepala keluarga itu, sampai yang sudah meninggal pun mendapatkan pahala dari hewan korban tersebut. Ya, jadi kalau kami melihat cukup atas nama dia saja, ya atas nama dia saja. Nanti yang tidak mampu maka justru dia mendapatkan daging korban itu. Jadi sekali lagi korban itu hanya bagi yang mampu saja. Ya kalau tidak mampu maka dia tidak ada kewajiban berkorban. Tidak ada kewajiban berkorban. Ya. Ya. Iya, atas nama dia saja. Atas nama dia. Menerima daging, menerima daging. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin perlu ditanyakan? Cukup? Ya, kalau cukup berarti kita cukupkan dulu untuk pengajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.